Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia Puspita dengan NIM akhir 146 dari kelas Fonologi D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pencarian dan penentuan fonem pada data bahasa Madura. Langkah yang pertama yaitu korpus data bertranskripsi fonetis. Berikut adalah 100 data bahasa Madura yang bertranskripsi fonetis. Langkah yang kedua yaitu pencarian bunyi yang dicurigai memiliki kemiripan fonetis. Di sini saya menemukan ada 13 bunyi yang dicurigai memiliki kemiripan fonetis, yaitu bunyi E dengan bunyi A, bunyi T dengan bunyi D, bunyi P dengan bunyi B, bunyi I rendah dengan bunyi E, bunyi O dengan bunyi U, bunyi R dengan bunyi L, bunyi A dengan bunyi A, bunyi N dengan bunyi N, bunyi M dengan bunyi N, bunyi O dengan bunyi O, bunyi I tinggi dengan bunyi U tinggi, bunyi U rendah dengan bunyi I rendah, dan bunyi K dengan glotal. Langkah yang ketiga yaitu mencatat bunyi-bunyi selebihnya. Bunyi-bunyi selebihnya adalah bunyi yang tidak memiliki kemiripan fonetis, yaitu bunyi S, bunyi H, bunyi J, bunyi C, dan bunyi V. Langkah yang keempat yaitu mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Ada K onset pada kata soko, kole, kopeng, lake, dengan K koda pada kata meker, muka. M onset pada kata mata, rama, asma, dengan M koda pada kata tombu, nyampat, ngerem. N onset pada kata bini, bini, nangis, ngenom, dengan N koda pada kata lesan, ajalan, anyabe, ngakam. R onset pada kata potra, rama, oreng, armang, dengan R koda pada kata mekar, adar, nyergu, ngobar. Langkah yang kelima yaitu mencatat bunyi yang bervariasi bebas. Di sini saya tidak menemukan bunyi yang bervariasi bebas. Langkah yang keenam yaitu mencatat bunyi-bunyi yang berkontras. Bunyi yang berkontras berdasarkan lingkungan yang sama atau identis ada pada kata napa dan sapa. Maka bunyi N dan S adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem N dan fonem S. Bunyi yang berkontras berdasarkan lingkungan yang mirip atau analogis ada pada kata rama dan asma. Maka bunyi A dan bunyi S adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem A dan fonem S. Selanjutnya, berdasarkan lingkungan yang sama atau identis pada kata bini dan bini, maka bunyi H dan bunyi glotal adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem H dan fonem glotal. Berdasarkan lingkungan yang mirip atau analogis ada pada kata nale dan mate, maka bunyi L dan bunyi T adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem L dan fonem T. Selanjutnya, berdasarkan lingkungan yang sama atau identis ada pada kata lake dan lake, maka bunyi H dan bunyi glotal adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem H dan fonem glotal. Langkah yang ketujuh yaitu mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Bunyi K plosif velar pada kata kopeng, lake, meker, makan, dengan bunyi glotal plosif pada kata cetak, bakna, biluk, noktok. Maka
Bunyi K dan bunyi glotal merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu K. B plosif bilabial pada kata tabu, obu, pini, pini. Dengan B di atasnya ada H kecil. Plosif bilabial pada kata bajem, bau, ebu, biluk. Maka bunyi B dan bunyi B di atasnya ada H kecil merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu B. Selanjutnya ada G plosif velar pada kata nyergu. Dengan G yang di atasnya ada H kecil. Plosif palatal pada kata gulu, gigi, agelat, agili, agaru. Maka bunyi G dan bunyi G yang di atasnya ada H kecil merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu G. N nasal alveolar pada kata tanang, lesan, nangis, nanam. Dengan nye nasal palatal pada kata nyiom, nyergu, nyuju, nyebah. Maka bunyi N dan bunyi nye merupakan alofon fonem yang sama, yaitu N. Langkah yang ke-8 yaitu mencatat bunyi-bunyi yang condong menyebar secara simetris. Bunyi R sebagai onset silaba pada kata potra, rama, oreng, arenang. Dengan bunyi R sebagai koda silaba pada kata meker, adar, nyergu, gahar. Jadi bunyi R sebagai onset dan bunyi R sebagai koda merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu fonem R. Selanjutnya bunyi G sebagai onset silaba pada kata soko, kole, kopeng, lake. Dengan bunyi G sebagai koda silaba pada kata meker, muka. Jadi bunyi G sebagai onset silaba dan bunyi G sebagai koda silaba merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu fonem K. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada hasil analisis ataupun pengucapan bunyi yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.